Ya, selain itu juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai terkait dengan warga luar Batang ataupun pasar ikan yang mendirikan tenda di tempat lokasi bekas penggusuran, di mana Ahok mengatakan bahwa mereka tidak akan bertahan lama di sana dan justru merasa menguntungkan karena unit rumah susun sederhana sewa ini yang telah diberikan ke mereka, yaitu Rusun Rawabebek, tetap kosong. Berikut pernyataannya. Saya kira saya berterima kasih kalau mereka nggak mau tinggal di rusun, terus ada yang mau biayain mereka, ya kan, mau bangun tenda, saya pikir bagus aja. Kalau bagus dong, ada partai resmi, berarti kan partai-partai kan itu melanggar wilayah. Mereka kan mengaku dia di kampung akuarium, no? Kamu tahu nggak akuarium itu dibongkar terakhir tahun berapa? Pindah ke Ancol, tahun 80-an. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap menghadapi gugatan warga luar Batang tentang kepemilikan lahan. Ia juga bekerja sama dengan arkeolog terkait dugaan penyalahgunaan cagar budaya. Hal itu disampaikan Ahok menanggapi pernyataan warga luar Batang yang berencana menggugat Ahok melalui Yusril Iza Mahendra. Selain itu, Ahok dianggap merusak kawasan luar Batang yang merupakan salah satu pusat syiar Islam abad ke-17. Ahok mengatakan kawasan yang mengandung unsur sejarah tidak boleh dijadikan permukiman. Ahok mengaku siap menghadapi semua gugatan warga luar Batang. Ya silakan gugat saja, sekarang dia mau gugat juga lucu kan. Dia mengakui bahwa dia adalah orang kampung akuarium namanya. Luar Batang, ini mirip-mirip kasus Kampung Pulo nih. Yang kita tertibkan kan yang di sungai. Tapi mengaku orang Kampung Pulo, padahal justru dia kan mereklamasi. Nah sekarang apakah benar dia namanya orang luar Batang? Cuma diterusinnya nama luar Batang. Saya tanya, tahun 60-an itu namanya akuarium, sampai tahun 80-an baru pindah. Berarti mereka menduduki itu tahun berapa? Di atas tahun 80-an. Terus saya tanya lagi, kita punya bukti, saya sudah kerjasama dengan arkeolog, dan kita mau melakukan istilahnya restorasi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama optimistis warga Pasar Ikan yang kembali ke daerah gusuran dengan mendirikan tenda tidak akan bertahan lama. Ahok juga tidak terlalu menanggapi kabar yang menyebutkan ada dukungan kelompok politik tertentu dalam kembalinya warga korban gusuran. Ahok menilai jika ada partai yang ikut membantu kembalinya warga Pasar Ikan berarti ikut melanggar aturan. Ahok juga menambahkan program penertiban permukiman dan relokasi warga kerap kali diprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Salah satunya adalah isu yang menyebutkan Pemprov telah merusak warisan sejarah di kawasan luar Batang. Anda mengatakan dekat masjid luar Batang ada kampung, itu mungkin iya. Makanya saya tawarkan kalau yang di situ kalau mau jual kami beli. Tapi bukan yang di akuarium atau yang di tembok benteng VOC, bukan gitu. Jadi jangan, ini kasus persis perkeliruan saya bilang. Kasus Kampung Pulo. Ingat nggak dulu? Saya kan mau menertibkan Kampung Pulo Sungai Ciliwung yang orang melakukan reklamasi. Tapi lempar isunya apa, belenya apa, Ahok menghancurkan Kampung Pulo. Justru saya begitu rapikan Sungai Ciliwung, Kampung Pulo diselamat. Pemirsa, pasca revitalisasi kawasan Pasar Ikan luar Batang, sejumlah warga kembali mendiami kawasan tersebut. Ya, sejumlah tenda berdiri tegak di atas reruntuhan dan mereka menolak menempati rusunawa serta menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk mendirikan kembali rumah mereka. Pasca revitalisasi kawasan Pasar Ikan luar Batang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, kini warga luar Batang yang tadinya telah direlokasi ke berbagai rusunawa kembali menempati kawasan di Pasar Ikan ini. Mereka mendirikan 10 buah tenda dan tidur di atas puing-puing reruntuhan bangunan. Bisa terlihat bahwa kondisi di sini cukup terik dengan fasilitas hidup yang sangat seadanya. Warga bergantung dari pasokan air yang dikirim setiap hari dan juga makanan berupa nasi bungkus yang dikirim oleh LSM sosial yang dikirim ke kawasan ini setiap harinya. Warga memilih mendiami tempat ini karena mereka sebenarnya merupakan nelayan yang
tinggal 20 tahun di kawasan Pasar Ikan, sehingga mereka menolak untuk direlokasi karena mereka menganggap akan kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, warga juga menganggap mereka memiliki hak atas tempat tinggal yang telah mereka diami selama 20 tahun, sehingga mereka memilih bertahan agar Pemprov DKI Jakarta membangun kembali rumah yang telah diruntuhkan dan memberikan hak milik tanah atas tanah yang telah mereka diami 20 tahun tersebut. Bangunin rumah lagi lah. Kalau dibangunin rumah lagi kan berarti udah benar-benar hak kita. Walaupun rumah susun juga disuruh bayar. Iya, rumah susun juga bayar sih, sama aja kayak orang ngontrak, udah jauh bayar lagi. Kalau mungkin dibuat tempat sendiri mah kita mau aja kali, walaupun jauh juga kita jalani. Anak-anak pun masih terlihat mendiami tempat tinggal ini, kondisinya cukup berbahaya karena banyak puing-puing dan juga besi-besi berkarat dan paku-paku. Mereka tinggal di atasnya dengan melapisi puing-puing tersebut dengan kayu dan alas tidur yang seadanya. Kurang lebih ada 100 orang yang mendiami tempat ini tanpa pengairan ataupun listrik dan juga pasokan makanan yang layak. Ibnu Haikal, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta. Rapat terbatas hari ini, Presiden Joko Widodo juga menegaskan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Karenanya penanganannya juga harus luar biasa cepat dengan tuntutan seberat-beratnya serta memastikan anak-anak mendapat perlindungan. Berikan layanan pengaduan yang gampang diakses dengan mudah. Kejar dan tangkap segera pelaku dan tuntut dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan juga pelayanan pendampingan dan rehabilitasi korban harus dilakukan dari kementerian-kementerian yang terkait. Juga aksi untuk pencegahan juga harus dilakukan lebih gencar, lebih intensif. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk segera memberlakukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas tindak kejahatan seksual. Lalu bagaimana sebenarnya realitas tindak kejahatan seksual di Indonesia? Berikut Rifai dengan pemaparan sejumlah data. Rifai. Yasmin, realitasnya di Indonesia saat ini adalah tindak kejahatan seksual, khususnya bahkan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami memiliki datanya bersama dengan tim Media Research Center. Sebelum sampai kepada pemaparan data tersebut, penegasan yang disampaikan pemerintah melalui Presiden Joko Widodo bahwa kejahatan seksual merupakan tindak kejahatan luar biasa, sehingga ada beberapa hal luar biasa yang harus dilakukan juga ditegaskan oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja. Salah satunya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Berikut penjelasan selengkapnya. Dari Presiden bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa, tentu saja harus dilakukan satu hal yang luar biasa juga untuk mengantisipasi, untuk mencegah dan kemudian untuk memberikan efek jerak pada pelaku-pelaku, dan khusus pada pedofil tentu saja akan diberikan hukuman tambahan, bukan hanya pemberatan hukuman tapi juga hukuman tambahan, yang mungkin salah satu hal yang akan dilakukan adalah dengan dilakukan kebiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Puan Maharani bahwa ada hukuman tambahan, tentunya ada hukuman tetap yang akan disarankan kepada para pelaku tindakan kejahatan seksual, lebih utamanya lagi pada kejahatan seksual anak. Kita akan lihat bersama-sama datanya bahwa sanksi ini kita mulai dari hukuman pokok tindak kejahatan seksual seperti yang sudah tertuang tentunya dalam sejumlah undang-undang dan juga undang-undang kekerasan seksual, ada 20 tahun penjara, kemudian penjara seumur hidup dan juga vonis mati. Ini yang merupakan hukuman pokok. Lalu apabila nanti dalam berbagai bukti yang dihadirkan dalam sebuah persidangan untuk tindak kejahatan kekerasan seksual kemudian ditemukan beberapa fakta yang akan mendukung sebuah vonis oleh hakim, tentunya akan diberikan hukuman tambahan. Apabila terbukti sebagai pelaku pedofil, maka akan diberlakukan hukum kebiri dengan menggunakan bedah dan juga sejumlah zat kimia. Kemudian pemasangan chip deteksi kepada para pelaku kejahatan seksual tersebut agar bisa dideteksi tidak lagi melakukan tindakan kekerasan seksual. Dan yang terakhir merupakan hukuman tambahan yang bersifat sosial karena akan dipublikasikan identitas para pelaku kejahatan seksual. Kita lihat berikutnya, ini adalah sebuah data yang sangat menarik karena kami akan hadirkan kekerasan seksual dalam data angka. Kita lihat dari tahun 2011
2012, 2013, 2014 hingga 2015 sudah ada total yang dihadirkan oleh Komnas Pelindungan Anak bahwa angkanya kita bisa lihat mencapai lebih dari 2.000-an tindak kejahatan atau kekerasan seksual, dan untuk khusus kekerasan seksual terhadap anak di setiap tahunnya lebih dari 50% dan angkanya terus naik hingga tahun 2016 ini. Trennya juga sudah kita ketahui dalam beberapa pekan terakhir, belasan kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak terus terjadi. Indonesia tentunya harus waspada, Yasmin dan juga pemirsa, karena ada data terakhir yang kami ingin tambahkan dalam informasi grafis malam hari ini, bahwa Indonesia jangan sampai menjadi 10 negara terbesar atau tertinggi nilai kekerasan seksualnya, khusus dari angka yang dihadirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan seperti Inggris. Pencabulan dari 5% total jumlah anak-anak yang di Inggris pernah mengalami pencabulan atau tindak kekerasan seksual. Lalu Afrika Selatan bahkan setiap 3 menit ada kasus perkosaan terhadap anak. Kemudian kita beralih ke India, ada lebih dari 48.000 kasus anak-anak dalam 10 tahun terakhir diperkosa. Lalu yang terakhir di Amerika Serikat, 16% rata-rata remaja usia 15 hingga 17 tahun di Amerika Serikat mengaku telah diperkosa. Sekali lagi, Indonesia harus waspada karena kekerasan seksual menjadi tindak kejahatan luar biasa. Yasmin. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas pemaparannya. Dan pemirsa, Metro Malam masih akan kembali lagi dengan berbagai informasi terkini lain.